revisi Undang-Undang TNI ini juga ada pesanan khusus dari Prabowo untuk posisi tertentu. Ada 2 narasumber yang dihubungi oleh seorang utusan. Utusan itu datang dari pemerintah. Utusan itu membawa pesan untuk menyisipkan. Nah, kenapa kemudian ini sempat ada kengototan dari pemerintah untuk dibahas di Balik? Biar cepat. Balik itu sekarang kan pabrik undang-undang. Iya, Biar katanya begitu cepat, ya. Iya, biar cepat dan biar murah. Ini diakui oleh teman-teman DPR, siapapun yang gue temui di DPR. Komunikasi politik DPR terhadap masyarakat sipil itu kurang. Bukan hanya DPR ya, tapi juga pemerintah. Pasal itu juga menurut sebelah narasumber merupakan pasal gula-gula, dalam artian untuk menangkis kalau ada tudingan bahwa TNI ini bisa masuk kemana-mana, Pram. Dan juga pasal itu menyentil Polri. Ya. Kenapa Polri? Kata Panglima dulu kan TNI itu multifungsi, bukan duifungsi lagi. Iya. Ketika itu ya. Ketika itu, ya. Nanti sekalian aja TNI disuruh jadi wartawan juga ya. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocoros Politik bersama saya Stefanus Pramono. Gua Husein Abri Dongoran. Francisca Kristirasana. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di akun YouTube tempo.co. Dan buat teman-teman yang ingin membaca laporan Tempo, silahkan klik di link di deskripsi. Bagi teman-teman yang ingin membeli Tempo versi cetak, kalian bisa klik linknya di deskripsi juga ya. Main apa kita hari ini? Babi! Main babi. Ya, hari Kamis kami mendapatkan kiriman paket babi ya. Ya. Kepala babi. 20 Maret 2025. Sebenarnya dikirimnya hari Rabu ya. Iya. Tapi baru dibuka itu hari Kamis gitu. Untuk yang ngasih babi, saya peringatkan Anda. Kenapa ngirimnya mentah? Saya kecewa. Harusnya matang. Dan kupingnya sudah tidak ada. Itu bagian babi paling enak, Sen. Jadi kalau Kuping. matang, gue hanya jadi penonton aja ya. Kalian Iya makan dong. begitu Sampai ya. kan begitu juga. Ya Betul. Andai kata itu ada kuping dan dagingnya, wah, masa kita, Pram? Masa. Nggak ngajak lu, Sen. Tapi tadi pas gue buka ya, itu gue berpikir musangking, Pram. Jadi Feednya TikTok gue tuh duren-duren. Kalau duren musangking dibungkus, itu pakai styrofoam begitu. Makanya kan, wah jangan duren nih, kita buka Ca ya kan. Cica nyangkanya alpukat ya. Mangga juga tuh. Ya, ada yang ngirimin ya. Ada yang ngirimin. Iya, tapi apapun itu tentu saja teror ini yang sudah kesekian kalinya tentu saja menimpa teman-teman ya. Kami kira itu tidak akan membuat kami berhenti dan kami akan terus hadir untuk pemirsa juga pembaca Tempo. Dan Tempo juga berterima kasih ya Pram Sen kepada teman-teman yang terus mengalirkan dukungannya nih. Jadi banyak banget yang kemudian ngontak via WhatsApp dan media sosial ya untuk semangat ya Cica dan teman-teman di Bocor Alus gitu. Jokowi kasih ucapan juga nggak? Belum ada sih. Apa gue telepon-telepon ya? Coba dong. Tapi kan kita sudah sering mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Oh iya. Makasih atas apa? Kerusakan demokrasi atau apa? Terima kasih atas karena adanya Pak Jokowi, masyarakat sipil jadi bersatu lagi. Ya, oke. Oke, kita akan main hari ini soal revisi Undang-Undang TNI ya. Betul. Yang ramai sekali dibahas gitu ya. Dan gue tahu nih Cica, Husein, juga Egi maupun Erwan sudah punya banyak sekali bahan untuk dibocorin. Silahkan. Sen. Iya. Gue dulu nih. Nah, gue pengen nanya dulu nih. Apa? Siapa sebenarnya di balik revisi Undang-Undang TNI ini? Depannya P, belakangnya O. Pramono. Prabowo Subianto. Oke. Gimana ceritanya sih? Jadi begini. Sebetulnya pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini sudah mulai digodok Prabowo ketika dia masih menjadi Menhan, Menteri Pertahanan. Yeah. Nah, pasca dia menang sebagai presiden terpilih di Februari, itu ada pembahasan di internalnya Kemenhan. Jadi ini bisa nggak nih diselesaikan di akhir masa jabatannya dia sebagai Menteri Pertahanan begitu. Nah, ini cerita Bambang Eko ya. Bambang Eko ketika itu sebagai staf khusus atau asisten khususnya Prabowo di Menteri Pertahanan. Sekarang Bambang Eko itu adalah Wakil Menteri Sekretaris Negara. Nah, intinya adalah dibilang periode itu tidak nutut istilahnya atau tidak Nggak memungkinkan. memungkinkan. Ya.
Dan juga ketika itu masih masa transisi. Nah, Prabowo lalu bilang, ya sudah kita bahas di bulan-bulan pertama kita berada di istana. Istanaku. Jangan dilempar lagi ya. Dikirim-kirimin. Kirim-kirim. Oke. Kenapa Prabowo ingin merevisi ini sih? Karena Prabowo ini melihat undang-undang yang lama, undang-undang TNI lama ini usang, Pram. 34 2004 34 2004 dan juga 2004. Dan juga banyak turunan-turunannya yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Makanya Prabowo berpikir perlu ada pembaharuan di situ. Nah, termasuk ada pasal-pasal soal demokrasi dimasukkan di sana, supremasi sipil juga dimasukkan ke sana. Intinya kalau kata Bambang Eko, TNI juga harus transparan seperti itu, dan juga ya supaya tidak menimbulkan gejolak di publik gitu, Pak. Ya, walaupun kita tahu ini kan kemudian ujungnya ternyata juga memperkuat difungsi ya. Betul, karena ditambah kan yang ada penempatan penambahan itu. Gitu, dan tentu saja pada negara demokrasi itu seharusnya peran militer itu sudah semakin dijauhkan dari sipil. Betul. Gitu ya. Nah, tapi kemudian pembahasannya seperti apa setelah kemudian Prabowo memerintahkan gitu? Siapa yang bergerak dan bergeraknya kemana? Banyak, Pram. Jadi tentunya si Pak Bambang Eko itu ya, Bambang Eko dia sebagai ketua panja pemerintah untuk membahas revisi undang-undang TNI. Lalu ada juga Menteri Pertahanan Safri Samsudin yang menjadi komando revisi undang-undang TNI ini juga. Lalu kalau di DPR ada Sufmi Dasko Ahmad, ketua harian Gerindra dan wakil ketua DPR begitu. Itu sih Pram, tiga motornya untuk revisi undang-undang TNI ini. Informasi yang kita dapatkan dulu kan ini sebenarnya mau dibahas di Balik DPR ya, Badan Legislasi DPR. Iya, betul. Terus kemudian ternyata berpindah ke Komisi 1. Nah, kenapa kemudian ini sempat ada kengototan dari pemerintah untuk dibahas di Balik? Biar cepat. Balik itu sekarang kan pabrik undang-undang. Iya, katanya begitu ya. Iya, biar cepat dan biar murah. Gitu. Murah. Emang mahal ya bahas undang-undang? Murah. Kalau mengundang banyak orang kan jadi lebih mahal lagi. Lebih mahal dan harus perlu waktu yang lumayan panjang. Nah, sebetulnya Pram sejak tahun lalu itu kan sejak ada DIM ya, ada DIM yang keluar dari pemerintah, ini sudah dibahas atau sudah dibahas di internal Balik, revisi undang-undang TNI ini. Nah, DIM yang saat itu beredar di Balik adalah DIM yang dipegang oleh teman-teman masyarakat sipil yang ada 2 pasal yang bermasalah. Yang pasal 47 misalnya yang memperluas peran TNI di berbagai kementerian dan lembaga yang tidak terbatas. Dengan itu jumlah lembaga yang bisa dimasuki sama TNI sama personel TNI ya. Betul, dengan ada pengecualian kebijakan presiden gitu. Lalu ada juga pasal 39 misalnya yang membolehkan TNI berbisnis gitu. Dan sebetulnya senyambang itu ya dengan pembahasan di Balik itu, di internal Balik ya, waktu itu masih di internal. Itu pemerintah waktu itu atau Prabowo ya, Kemhan itu sudah menyiapkan beberapa perwira gitu untuk disekolahkan di Unhan gitu untuk menambah pertahanan. Iya, untuk menambah kualitas dan kapabilitas di sektor bisnis gitu. Satset ya dia ya. Satset. Sudah ada kursus-kursus gitu, Pram. Jadi benar-benar disiapkan. Kata Panglima dulu kan TNI itu multifungsi, bukan difungsi lagi. Iya. Ketika itu kan. Nanti sekalian aja TNI disuruh jadi wartawan juga ya. Gantiin kita ya. Maksudnya berani kritis nggak pada pemerintah ya nggak? Terus kita yang megang bedil. Senjata. Komcat. Terus habis itu kan draft yang lama. Betul, draft yang lama. Tapi kemudian yang dibahas ini draft baru atau gimana? Ada DIM baru. DIM baru. Jadi memang ada tarik-menarik dulu, Pram. Antara ini mau dibahas di Balik atau di Komisi 1. PDIP itu menolak revisi Undang-Undang TNI dibahas di Balik. Kenapa? Karena ada 2 pasal ini. Jadi Megawati sudah bertitah nih, jangan sampai ada difungsi gitu. Sudah di ultimatum gitu. Kalau misalnya dibahas di Balik, khawatirnya 2 pasal ini lolos. Begitu saja gitu. Dan biasanya Balik itu kan pembahasannya itu terkonsolidasi gitu kan. Nah, kemudian DIM yang beredar sampai di awal bulan Maret itu masih DIM yang lama itu. Masih DIM yang lama. DIM lama yang dibilang sama
kik itu ya. Bilang Apa? narasi dan tukang hoax ya. Oh iya, masyarakat sipil ini penyebar hoax gitu Penyebar ya. narasi negatif dan penyebar hoax. Iya, tapi dihapus tuh belakangan. Kik itu kepala kantor kepresidenan. Oh. Kepalanya kan Hasan Nasbi. Iya, Makanya gue sebut Kik kita ketawain aja orangnya. Karena dia nge-tweet di situ di X, tiba-tiba dihapus. Konon katanya ditelepon komandan. Infonya sih diomelin ya. Iya, Ya, nah di awal Maret itu revisi Undang-Undang TNI dialihkan dari Balek ke Komisi Komisi 1 yang ketua panjanya adalah dari PDIP. Utut Adianto. Utut Adianto, betul. Nah, setelah panja dibentuk, kemudian ada konsinyering nih, ada rencana konsinyering yang rame-rame di Fairmont itu. Iya. DIM yang baru yang dibahas di konsinyering itu DIM yang H-1 keluar sebelum konsinyering. Jadi baru H-1 keluar diterima oleh teman-teman di Panja dan juga di Komisi 1 itu. Itu baru sorenya. Jadi besok dibahas di Fairmont, sorenya baru mereka menerima DIM yang resmi. Mereka pun nggak tahu Pram mau bahas apa sebetulnya ketika itu ya. Ini sebelum yang ada pengakuan dari mereka ya. pengakuan dari mereka sebelum dapat DIM-nya itu dari pemerintah. Tapi lucunya di DIM yang sampai di mereka di H-1 konsinyering itu pasal yang problematik itu tuh sudah tidak ada. Yang 47 dan 39 tadi misalnya begini, klausul yang selain ada pengecualian yang dengan kebijakan presiden segala macam, artinya membuka seluas-luasnya TNI masuk ke kementerian dan lembaga, itu tuh sudah dibenahi. Lalu pasal 39 misalnya yang TNI boleh berbisnis itu tuh sudah tidak ada. Gitu. Jadi Dicoret. Menurut teman-teman di DPR ini berarti sudah selesai di Prabowo dan timnya. Ini yang kemudian dikomentarin sama staf sus Menhan itu ya? Ya, Ya, betul. Setipe kan sama kik itu sama pesulap ini kan. Ada satu menteri lagi yang setipe. Siapa? Pigai. Apa kata dia? Nanti baca aja pernyataannya, ya udah. statementnya sudah beredar di mana-mana. Iya. Ya sebenarnya kan ya kalau itu kan kita disalah-salahkan gitu ya, bahwa Kemenhan mau untuk mendengarkan gitu ya. Ya. Ya, opo iyo, kalau misalnya Kemenhan itu mau mendengarkan ya lu nggak jadi staf sus ya kan, harusnya kan dari dulu begitu. Cak, Ya. kenapa ada perubahan yang drastis ya dari Balek sampai Komisi 1 DPR itu? Dimnya ya, maksudnya Dimnya. ya. Nah, jadi backgroundnya Sen, beberapa hari sebelum dim itu keluar, Prabowo itu memanggil seorang petinggi Gerindra di Istana Negara. Gue tahu nih siapa orang. Ya kita semua tahu, sudah berkantor di Istana juga. Detailnya di majalah Tempo. Ya. Gimana, tapi bolehlah di spill gimana tuh Ya. ceritanya tuh apa? Ya, jadi saat itu di minggu-minggu itu masyarakat sipil itu sudah Bergejolak ya? Iya, menentang revisi Undang-Undang TNI. Kenapa? Karena ada kekhawatiran mengembalikan dui fungsi TNI atau ABRI ya. Gitu. Lalu Prabowo bertanya kepada koleganya di Gerindra itu, sebetulnya apa yang ditentang oleh masyarakat sipil? Ya 2 pasal ini yang paling krusial gitu kan. Nah kemudian Prabowo minta petinggi Gerindra ini turun gunung membereskan. Jadi keluarlah DIM baru versi timnya Prabowo yang sudah mempersempit peran TNI di berbagai kementerian dan lembaga tadi itu. Informasi yang kita dapatkan kan sebenarnya ini dari pemerintah maunya cepat nih. Kenapa? Pengen buru-buru. Ini yang guyonan dulu. Karena mereka menganggap bulan Ramadan penuh berkah, masyarakat nggak marah-marah. Pang bingung cepat kan makanya. Faktanya masyarakat marah-marah. Marah gitu. dong. Siapa yang nggak marah? Lu mengembalikan fungsi TNI kok, ya kan? Ya, Tapi itu faktanya loh Pram. Jadi mereka berasumsi bahwa ya namanya bulan puasa gejolak masyarakat ini nggak terlalu tinggi. Tapi faktanya adalah masyarakat sipil segala macam di sejumlah daerah protesnya keras gitu Iya, ya. mahasiswa juga ya. Mahasiswa juga. Nah, di satu sisi karena ini memang momentumnya. Tadi seperti gue dijelaskan di awal bahwa Prabowo kan bilang akan membahas revisi undang-undang TNI itu di awal-awal dia berada di istana begitu. Nah, timelinenya adalah setelah sejumlah undang-undang penting gitu ya, seperti undang-undang BUMN, revisi undang-undang BUMN selesai, revisi undang-undang Minerba selesai. Iya. Nah itu ya udah sekarang gamenya adalah revisi undang-undang TNI begitu. Iya. Dan semua serba cepat kan. Kalau misalkan lu lihat soal BUMN juga gelap sekali kan pembahasan dengan draftnya, nggak ada segala macam, cepat. Minerba juga begitu, gelap cepat gitu kan.
TNI juga kan gelap dan cepat. Ya, betul. Untungnya ada masyarakat sipil yang mendobrak itu ya, Iya. dan semua menjadi sorotan. Betul. Terus kemudian dianggap sebagai orang tidak dikenal ya kan. Iya, Lu aja yang nggak kenal ya nggak? Iya, Kita mah kenal. tahu ya kan. Iya. Makanya banyak baca. Iya, dan bergaul. Tapi ini gue sayangkan ya Pram ya, karena era-era sekarang ini gue udah ngeliput DPR udah cukup lama ya, tapi lamaan lu Pram tetap. Nah, dulu kan kalau misalkan kita meliput pembahasan undang-undang, kita bisa tuh nyomot-nyomotin draft-draft apa namanya revisi undang-undang yang Iya. ada di meja anggota DPR gitu. Kadang-kadang ditinggalin kita baca-baca atau enggak minta begitu. Atau enggak minta sama sekretariat. Nah, sekarang boro-boro agak ada, mereka pun bingung gitu kan. Draftnya Malah mereka mana? kadang-kadang minta nanya ke sama kita. kita ya. Iya, nanya sama kita kan. Terus tiba-tiba website DPR gitu kan error mulu. Padahal pasti bayar mahal tuh kan tuh website DPR gitu. Error nggak bisa diklik segala macam. Nah, mana transparansinya begitu Dan kan? satu lagi Sen, ini diakui oleh teman-teman DPR, siapapun yang gue temuin di DPR. Komunikasi politik DPR terhadap masyarakat sipil itu kurang. Bukan hanya DPR ya, tapi juga pemerintah. Komunikasi politik itu kan juga berhubungan dengan misalnya keterbukaan mereka. Misalnya kelompok sipil ingin bertanya langsung kepada DPR gitu, atau mengetahui agenda-agenda DPR gitu, itu kurang banget. Dan pemerintah dan DPR ini tidak bisa menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi saat ini dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Betul, termasuk yang di Danantara itu kan BUMN. Betul, revisi undang-undang BUMN. Pengusaha juga nggak tahu segala macam Iya. barang, tapi setelah disahkan barulah diberitahu Itulah. gini-gini segala Iya. macam. Nah, ini memang kalau menurut gue ya, ini analisis ya Pram, ya, karena lu menaruh para juru bicara yang bertugas menjadi komunikasi publiknya pemerintah itu ya buzzer taruh situ. Buzzer kan bergeraknya kalau disuruh dan mereka bergeraknya hanya untuk melawan-lawan aja kan. Gitu Pram. Ya kalau kita melihat juga sebenarnya lu sebagai juru bicara tidak boleh kemudian mengesampingkan wartawan tertentu ya. Tapi kan kita tahu nih kayak Tempo itu nggak pernah dibalas tuh sama sekali gitu kan. Ya buat kami sih nggak masalah lu nggak balas gitu loh, nggak sakit hati juga gitu. Tapi dari situ sebenarnya mindsetnya udah kelihatan. Ini orang nggak paham apa-apa nih soal komunikasi publik nih. Betul. Ya kan kalau dia paham soal komunikasi publik harusnya dia bisa mendekati, mengajak bicara, diskusi bahwa kemudian ada perbedaan sikap ya wajar dong. Namanya media harus bisa mengkritik pemerintah. Nah sementara yang satu ini kan, lo bukan di barisan kami, maka lo musuh kami, maka lo nggak boleh wawancara dengan siapapun gitu. Dan bahkan ketika edisi 100 hari pun ada larangan kan bagi pejabat pemerintah untuk menerima wawancara Tempo. Betul. Ya kacau lah kemudian pesan-pesannya tidak kemudian terdeliver dengan baik gitu loh dari pemerintah ini. Dia ketawa mulu nih, seneng Soalnya gitu. deg-degan gitu ya, ada yang pengen dari sini ke sini. Geser. Enggak geser, diganti. Satu. Nggak tahu. Biasanya kalau kemudian kita ngomong kayak gini dipertahankan Sen. Oh gitu. Ya, Kayaknya nggak enggak apa-apa. sih. Ya enggak apa-apa, terserah lah, terserah yang berkuasa. Iya. Oke. Gue juga dapat info nih, Ca. Ya. Kan ketika itu Prabowo memanggil petinggi Gerindra ya. Nah, di hari Minggu 16 Maret 2025, kan tuh ada rapat terbatas tuh di Hambalang di rumahnya Prabowo. Iya. Ada Rapat terbatas, rapat kabinet. rapat kabinet. Hari Minggu? Hari Minggu. Presiden kerja hari Minggu. Itu cuma pas pilkada, karena butuh dukungan, makanya dia libur. Iya. Oke. Nah, di situ soal bahas hilirisasi ya, tema utamanya. Tapi di situ Prabowo sempat bertanya kepada Menteri Pertahanan Syafri Samsudin maupun Bambang Eko, Wamen Sesnek. Ini apa sih yang terjadi, kok ribut-ribut dan seterusnya. Ya intinya Prabowo meminta para anak buahnya ini untuk menjaring ataupun merangkul para masyarakat sipil lah. Yang dimau mereka ini apa saja sih begitu. Nah, terus si Bambang Eko cerita juga bahwa memang Prabowo sangat konsen terhadap sejumlah hal. Titik temunya adalah Prabowo tidak mau bergeser soal masa pensiun TNI tadi itu, gitu. Nah, Terus yang dia bisa bergeser apa? ya intinya soal itu tadi, yang tuntutan mengenai penempatan TNI di sejumlah lembaga-lembaga begitu. Nah, Prabowo itu concern sejumlah hal dalam revisi Undang-Undang TNI ini. Misalnya seperti penempatan prajurit TNI di lembaga-lembaga tertentu begitu. Kan di awalnya ada 10 kan di Undang-Undang 34 2024 itu. Tapi sekarang bertambah menjadi 15. Tadinya 16 itu saya. Tadi 16 kan, tapi kan ada tarik ulur, diskusi sejumlah hal, akhirnya berkurang. Nah, pasal ini kan berkurang ya Pram ya kalau di pengesahan tadi begitu. Nah, tapi ada pasal tambahan Pram di 47 ayat 2 yang mana memang kalau misalkan tentara itu menjabat di
lembaga selain yang diatur di pasal 1, mereka harus mengundurkan diri. Nah, itu ada titiknya di situ, Prabowo menggarisbawahi. Gitu. Dan pasal itu juga menurut sebelah narasumber merupakan pasal gula-gula dalam artian untuk menangkis kalau ada tudingan bahwa TNI ini bisa masuk kemana-mana, Pram. Karena dikunci dengan ayat 2. Ayat 2-nya tuh. Harus mundur ya. Harus mundur, ibaratnya gula-gula. Dan juga pasal itu menyentil Polri. Ya. Kenapa Polri? Ini menurut sejumlah pejabat pemerintah dan DPR ya, karena menurut mereka ada banyak anggota Polri dari bintang-bintang ya Pram ya, menjabat di sejumlah lembaga dan kementerian gitu. Ya. Ada cemburuan lah di situ, makanya dipasang pasal 47 ayat 2 itu. Ya, tapi soal Polri sendiri ya, kalau kita melihat di pasal 47 itu, yaitu soal lembaga-lembaga yang bisa dimasuki oleh TNI, di salah satunya disebutkan di situ soal narkotika. BNN. Iya, awalnya BNN. Narkotika Nasional gitu ya. Betul. Nah, cuman ya ini kan sebenarnya bukan kewenangan TNI juga dong untuk ngurusin narkotika, apa urusannya? Nah, itu gitu berhubungan dengan ini gue langsung serobot nih. Langsung. Ini berhubungan dengan perluasan peran TNI. Di pasal 7 itu ada penambahan tugas TNI. Jadi itu untuk yang operasi militer selain perang ya? OMSP, ya, operasi militer selain perang. Jadi awalnya Megawati Soekarno Putri. Bukan ya? Lalu aja. Sebenarnya teror paling besar tuh datang dari Pram. Itu yang paling kita Iya, distraksi itu teror. Iya, bagus. Gimana? Jadi di pasal 7 yang operasi militer selain perang tadi ada perluasan tugas pokok TNI. Untuk pertama nih, awalnya ada TNI itu mengawasi dan menanggulangi narkotika, gitu, ikut campur tangan. Lalu ada juga yang TNI itu nanti ikut mengawasi soal keamanan siber. Wah, ngeri ya. Cyber. Gitu. Siberia. Ya, nah lalu setelah konsinyering sebetulnya pasal 7 itu semua disetujui di konsinyering. Lalu di hari Senin itu berarti 2 hari setelah konsinyering, Dasko atau Wakil Ketua Umum DPR itu ketemu dengan masyarakat sipil. Ada perwakilan masyarakat sipil, salah satunya dengan Bang Usman Hamid, ya dari Amnesty International ya. Dan Bang Usman menyampaikan berbagai hal lah. Bang Usman menyampaikan kenapa keberatan masyarakat sipil dengan perluasan tugas pokok TNI dan peran TNI di berbagai kementerian dan lembaga. Salah satunya adalah menyoroti soal tadi tuh narkotika dan siber, gitu, karena narkotika itu nanti bisa benturan dengan misalnya polisi. Siber itu nanti bisa nih orang-orang yang misalnya mengkritik pemerintah tiba-tiba di media sosial gitu ya, jadi tiba-tiba dioperasi oleh TNI gitu. Jadi TNI bisa kemana-mana gitu. Nah, lalu pasal yang narkotika itu di pasal 7 di ayat 17 waktu itu di take out dari situ. Lalu siber, yang klausul siber tadi itu ditambahkan satu diksi, pertahanan siber, yang nanti TNI itu hanya mengurusi di bagian hulunya, tidak ke produk maupun pelaku di bawahnya. Ya, tapi dalam kondisi seperti sekarang mana lah kita kita tidak bisa percaya begitu saja. Take it for granted gitu, atau berikan cek kosong kepada siapapun lembaga yang mengelola atau punya urusan dengan keamanan cyber ini ya. Ya, apalagi nanti ada data pribadi di hulu ini kan. Itu yang perlu disoroti gitu. Nah, sebetulnya yang menariknya adalah perluasan tugas pokok TNI di narkotika tadi. Nah, itu dia yang dihapus di pasal 7 tapi kemudian tetap muncul di pasal 47. Betul, iya. Ini kan ngeri nih. Iya, membuat polisi deg-degan juga. Was-was juga. Kenapa? Karena TNI itu nanti akan membentuk satgas yang berisi 200 orang gitu ya. 200 orang yang mengurusi soal narkotika. Dan ini sudah dibenarkan oleh Panglima TNI kan, diwawancari oleh Novali. Tidak dibantah ya. Reporter Tempo ya. Ketika paripurna di DPR ya, setelah paripurna ditemui dan ia membenarkan gitu. Betul. Ada rencana pembentukan Satgas Narkotika di bawah TNI. Wah, satset juga ya TNI ini ya. Satset. Ya karena kalau satset kan Ganjar ya. Karena kalau kita ngobrol sama orang-orang DPR maupun pejabat pemerintah ya, ini urusan narkoba ini ya ibaratnya tambang emas lah begitu kan. Betul. Di situ banyak sekali uang-uang hantu blau. Dimakan jin
dimakan setan gitu ya. Terus gimana? Udah ya, udah. Terus saya Terus dong. habis ini kepala apa lagi sih? Kalau salmon habis ini. Enak sih. Ya enggak, tapi memang ini narkotika ini duit besar, ya Iya. kan, dan penanganannya pun juga karena ini adalah kejahatan yang extraordinary juga gitu Iya. ya, maka juga peralatannya harus lengkap dan segala macamnya gitu. Senyum-senyumnya dia seneng nih, gantian gue yang Gak apa-apa, ngebahas. aku Ya. senyum saja. Yang sensitif uncle aja. Iya iya, tapi dan bagaimanapun sebenarnya kalau kita melihat harusnya TNI tidak ngurusin sama sekali. Sama sekali. Urusin aja lah pertahanan gitu ya, yang selama ini memang menjadi tupoksi dari TNI. Ngapain kemudian masuk pada urusan narkoba? Nanti lama-lama juga mereka mulai keseret-seret juga, jangan-jangan ke judi online misalnya. Ya kan itu kan ngeri sekali. Iya, Cukuplah ini menjadi urusan polisi. Kalau kemudian terjadi kekurangan ya diberesin supaya ini kemudian tidak dimanfaatkan sebagai kasirnya. Iya. Atau uang atau tambangnya lah, yang tadi bahasanya Husein ya, gue menggunakan bahasa Husein, tambang emas itu tadi gitu kan. Harus ya dituntaskan dengan benar, penegakan hukum di situ gitu loh. Sebenarnya Sen Pram, soal narkotika tadi yang kegelisahan polisi itu ada satu peristiwa menarik di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Nah, tapi detailnya ada di majalah Tempo. Ini terkait dengan yang Ono diomelin nggak sih? Iya. Oh gitu ya. Omel-omelin sama senior-senior. Oke. Penasaran kan? Oke. Nah, selain tadi soal penempatan di lembaga-lembaga, ada juga menarik Pram, soal masa usia pensiun prajurit TNI. Kan di revisi terbaru atau undang-undang terbaru nanti itu dari level tamtama hingga level bintang 4 itu semuanya akan level up, bertambah masa usia pensiunnya. Ya. Nah ini menarik, kenapa? Karena sejumlah pejabat pemerintah itu cerita bahwa sangat sulit mendidik prajurit TNI begitu ya. Misalkan sudah nanti bintang sekian, dia cuma bisa menjabat waktunya hanya sebentar lalu pensiun. Nah, Prabowo itu merasa wah sayang banget nih, udah capek-capek dididik, ikut pelatihan dan seterusnya kok masih bagus fisiknya juga, kok langsung pensiun. Waktu itu kita juga ketemu Mahfud MD, dia juga sempat cerita ketika HUT Bayangkara di GBK, dia pernah berdampingan sama Prabowo waktu jadi Menhan. Nah Prabowo juga menyampaikan seperti itu, bahwa itu prajurit TNI fisiknya masih bagus-bagus, sayang ya kalau misalkan udah masa pensiunnya cepat-cepat gitu. Nah gue ngobrol sama dua mantan gubernur lembaga ketahanan nasional, Lemhanas, Agus Wijoyo dan Andi Wijayanto. Nah pasal perpanjangan usia ini akan membuat pusing bagian SDM-nya TNI, karena akan mengganggu piramida di bukan Demokrat, piramida TNI begitu. Karena kan bagaimanapun di TNI itu sistemnya adalah dari bawah gemuk lalu bintang 4 gitu kan. Nah bahkan si Agus Wijoyo ini ngeledekin nanti karir di TNI itu seperti pasar malam. Apa itu? Gimana itu? Ya serba mendadak begitu kan, tidak lagi ada ritme-ritme yang bisa diprediksi oleh prajurit TNI. Karena selama ini kalau misalkan lu mau naik jabatan itu kan setahun ada 2 kali, yaitu di 1 April atau di bulan Oktober 1/10 istilahnya. Nah kalau misalkan ada perpanjangan masa usia jabatan ini, artinya semua ritme yang ada itu bakal berubah, dan mereka pasti akan pusing tuh bagian SDM-nya. Dan sangat mungkin terjadi ini ya, penumpukan atau kemudian perwira-perwira yang non-job gitu betul. Yang sudah terjadi sejak lama itu terjadi. Hitungan Andi Wijayanto yang itu ada nanti bisa menambah sekitar 300 perwira menengah yang non-job. Betul. Banyak banget dong kalau sekarang gitu. ada sekitar 100-an Pram. Maka akan bertambah dengan revisi undang-undang ini ya. Prediksinya akan bertambah menjadi 300-an ya Sen ya. Betul. Nah, yang lebih mengkhawatirkan Bram kan di pasal yang huruf terakhirnya itu ya, yang bintang 4 itu kan masa pensiunnya akan menjadi di umur 63 tahun. Dan bisa diperpanjang 2 kali. Nah, hitungan mereka kalau misalkan pasal ini diterapkan, artinya tuh jenjang bintang 3 itu akan mandek, Bram. Jadi misalkan satu presiden itu misalkan menjabat 2 periode atau 10 tahun, nanti panglimanya bisa 5-6 tahun. Nah ini bintang 3-nya nih
akan berguguran dengan sendirinya gitu, nggak dapat jabatan-jabatan strategis. Ya. Mandek dong ya regenerasinya ya. Mandek Atau regenerasinya, lambat banget lambat. ya. Nah, Ya. Dan itulah kenapa juga kemudian ada rencana dari pemerintah untuk mensipilkan TNI ini ya. Iya. Dan kemudian dengan di berbagai memasukkan tempat tadi. ya bukan cuma tempat tapi juga salah satunya ke BUMN ya. betul. Iya, Betul. awalnya kan? Awalnya. Betul, ya. Tapi Dan ya mereka harus pensiun. Harus pensiun. Ya, tapi Iya. tetap saja ini tidak menyelesaikan masalah dong. Iya. Harusnya banyaknya perwira yang non job ini diselesaikan dengan membuat mereka ya punya job gitu, Iya. atau regenerasinya dibikin supaya ini bisa terhindarkan gitu ya. Iya, lebih Nah, ini rapi lah masalah ya. kemudian dipindahkan ke lembaga lain dengan Iya. pensiun gitu. Iya. Misalnya katakanlah masuk BUMN ya, artinya dia tentara yang memang sudah tidak aktif lagi, tapi kan ya dia masih tentara, apalagi kalau kemudian dia masih pangkatnya kolonel atau pangkatnya masih bintang 1 bintang 2 Dan ini gitu. kan akan mengganggu merit system yang di organisasi TNI itu sendiri ya? Iya, TNI dan di organisasi di luar TNI dong, Iya, Pram. iya. Memang mau TNI dimasuki sipil kan nggak mau. Ya, Iya dan kan? ya sipil jangan dimasukin sama TNI dong, Makanya, harusnya itu begitu dia. kan. Jadi Pram nanti jadi Kapuspen TNI. Emang bisa? Nggak bisa, kan nggak boleh. Kan nggak boleh. Ya, oke. Gua jadi sipil aja lah, lebih enak jadi sipil, bisa gondrong ya kan. Kalau di TNI mana bisa gondrong, kecuali gue Intel, ya enggak? Bukannya lo Intel. Intel asing. Intel asing. Intel asing. Nah, gue denger nih, Hmm. revisi Undang-Undang TNI ini juga ada pesanan khusus dari Prabowo untuk posisi tertentu. Iya. Nah, apa itu, Ca? Jadi Pramsen, Hmm. ada 2 narasumber yang dihubungi oleh seorang utusan. Utusan itu datang dari pemerintah. Banyak amat sih utusan ini ya. Utusan Jokowi, Iya, ke Hasto gitu utusan ya. khusus presiden. Ya kan, artis ya kan. Nah, itu utusan itu membawa pesan untuk menyisipkan satu lembaga, Seskap, di kementerian dan lembaga yang masuk di pasal 47. Sesmil Yang Pres. dikecualikan. Ya. Iya, tadinya Seskap. Hmm. Nah, sampai detik akhir itu diminta dimasukkan Seskap. Gitu, tapi ditolak oleh Komisi 1 serentak. Serentak ya. Serentak. Kenapa? Gitu. Ya, apa spesialnya Seskap? Oh, Gitu. iya, Nah, iya, Seskap yang sekarang ini kan posisinya berarti di bawah Sesmil. Sesmil dan setara dengan eselon 2. Bukan Seskap model Pramono Anung yang setara menteri. Jadi jauh banget nih jenjangnya. Iya. Gitu. Tapi yang itu bisa tuh merintah menteri ya kan? Yang mana? Yang Ono. Ono. Yang Ono, iya. Ya Emang kan? eselon 2 Ngomel-ngomelin rasa bahkan menteri. gitu loh. Iya. Bukan. Eselon 2 rasa Perdana Menteri. Oh. Semua menteri takut tuh sama dia tuh. Iya. Iya. Kenapa begitu diistimewakan sih? Karena ini Pram, jadi buat para menteri segala macam untuk mengakses Prabowo lewat TEDI ini. Oh, oke. Ya tapi kan dia tidak akan selamanya berada di situ dong. Dan sebetulnya kita juga sudah pernah menulis di 100 hari edisi 100 hari Prabowo ya, edisi 100 hari Prabowo, bagaimana peran si Seskap ini untuk keseharian Prabowo, termasuk mengatur suhu kolam renang ketika Prabowo pergi ke luar negeri. Bisa dibaca lah. Bisa dibaca. Oke, ini dibahas dengan sangat cepat ya. Ya. Revisi ini, tapi kemudian di saat akhir kita kayaknya mendapatkan informasi bahwa ada perubahan lagi nih. Ada. Seperti apa? Sebenarnya ada perubahan yang menyangkut soal substansi. Misalnya soal usia pensiun, terutama di bintang 3. Nah, itu diminta Prabowo langsung kepada pimpinan Komisi 1 ketika bertemu di Istana Negara. H-1 sebelum disahkan revisi undang-undangnya. Hari Rabu ya? Hari Rabu gitu. Jadi ada perubahan di malam hari sebelum pengesahan, padahal sudah diputuskan di tingkat 1, di panja tingkat 1. Enak ya, pembahasannya kemudian berubah ke istana gitu. Iya. Terus kemudian diakomodasi lagi di DPR lagi. Betul. Iya. Wah, ini bikin undang-undang kok semacam ini ngawur ya. Tapi perubahannya apa detailnya nanti ada di majalah Tempo aja. Nah, oke. Nah, kita juga sempat mendapatkan informasi bahwa draft ini sebenarnya milik Gerindra dan PDIP. Betul. Gimana tuh Sen? Apa artinya itu Sen? Ya karena pemerintah yang berkuasa sekarang Gerindra, ketua panjanya PDIP. Begitu. Jadi ada beberapa orang PDIP cerita begini Pram. Jadi PDIP punya kepentingan besar ingin mengawal revisi Undang-Undang TNI ini agar tidak menjadi seperti di era Orde Baru. Dalam artian difungsi itu tadi yang nanti seluruh kementerian lembaga itu bisa ditempatkan militer begitu. Makanya ditaruhlah Utut Adianto sebagai ketua panja dan sejumlah
politikus PDIP di anggota Panja begitu. Ya, dan Utut juga dulu pernah ngomong sama gue ya, mungkin juga ngomong sama kalian ya, bahwa dia bertekad untuk mengawal Revisi undang-undang ini. Betul. Gitu. Dan itu memang perintah Ibu Megawati, yang mana memang kader PDIP terutama di Komisi 1 itu harus mengawal betul soal revisi Undang-Undang TNI. Nah, ada politikus yang ketemu sama Megawati begitu ya Bram ya, dijelaskanlah soal situasi terkini. Dan pesannya Megawati tadi sama seperti gue bilang bahwa jangan sampai terjadi duifungsi ABRI. Nah, karena soal pasal ada pasal 47 ayat 2 itu yang mana anggota TNI di luar penempatan yang pasal satunya, akhirnya Megawati sudah setuju segala macam. Nah, tapi ada alasan lain, Pram. Apa itu? Nah, ini adalah karena memang ada keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan Prabowo. Oh, Megawati. biar gue tebak, ini kaitannya dengan kemungkinan mereka bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo. Betul. Ya. Entah itu di pemerintah ataupun jadi mitra strategis di luar. di DPR Betul. gitu. Ya, paling nggak biar nggak dikuyo-kuyo juga lah ya. Betul. Iya. Nah, Sebetulnya ada cerita juga Sen yang hubungannya dengan hubungan baik tadi ya. Jadi Megawati ketika Zoom dengan Prabowo ini sempat disinggung TNI revisi. soal revisi undang-undang TNI. Intinya Megawati di situ menyampaikan kepada Prabowo atau mengingatkan jangan sampai ada trauma Orde Baru yang kembali muncul karena TNI. Ya. Nah, juga ada orang pejabat perintah yang cerita sama gua, Pram. Jadi misalkan kan kita tahu ya pernah dibahas juga soal beberapa kader PDIP yang tersangkut kasus hukum gitu ya. Iya. Ini menjadi bargaining juga supaya nggak ibaratnya nggak dikritik gitu kan. Lalu juga ada nanti berkaitan dengan penambahan dubes untuk PDIP. Penempatan posisi-posisi itu ya. Posisi-posisi Ya. itu. Banyak hal lah. Banyak hal dipertimbangkan berarti oleh PDIP ya. Betul, Ada yang lucu sebenarnya satu cerita ya. Gimana tuh? Jadi kemarin sebelum paripurna, sehari sebelum paripurna itu Komisi 1 PDIP itu dipanggil Megawati ke Toko Umar. Nah, anggota Komisi 1 PDIP ini sudah deg-degan, wah kita diomelin nih dengan kondisi ini. Karena sah dengan kondisi penolakan masyarakat sipil. Tapi kemudian dijelaskanlah oleh Komisi 1 bahwa ini tidak akan terjadi duifungsi segala macam dan akhirnya ya Megawati oke dengan revisi yang terakhir. Makanya kan penjelasan penjelasan Puan Maharani kan bahwa Megawati setuju dengan revisi Undang-Undang TNI ini, Bram. Nah, tapi ada juga nih di internal PDIP yang cerita sebetulnya dengan situasi seperti ini merusak hubungan PDIP dengan kelompok masyarakat sipil. Kan kalau kita lihat pasca PDIP kalah ya dalam Pilpres, mereka berupaya tuh menggait kelompok masyarakat sipil kan melakukan berbagai diskusi maupun turun ke bawah segala macam. Nah, dengan kasus revisi Undang-Undang TNI ini itu hubungan itu sedang berjarak lagi. Ya bagus lah kalau begitulah. Jangan juga kemudian masyarakat sipil terlalu berdekatan dengan partai ya. Intinya kita tidak boleh take it for granted ya, atau berikan cek kosong kepada partai atau kepada pemerintah. Pram, Tempo yang pernah dibredel di Orde Baru. Ya. Nah, gimana nih sikap Tempo melihat revisi Undang-Undang TNI? Ya, pertama tentu saja kalau kita melihat duifungsi TNI apakah kemudian akan terjadi? Enggak, ini sudah terjadi terutama pada masanya Jokowi gitu ya. Kita melihat Jokowi memberikan berbagai keistimewaan, ada TNI aktif yang kemudian menjadi PJ kepala daerah gitu kan. Itu kan sebenarnya sudah sangat melanggar gitu, dan sudah ya kita melihat pada masanya Jokowi ini luar biasa lah, ada keistimewaan yang diberikan kepada tentara, dan ini juga semakin muncul pada masanya Prabowo ya, dengan penempatan Teddy Indrawijaya sebagai Seskap saja itu kan sudah menunjukkan militer ini semakin masuk di mana-mana, dan kita lihat urusan sawit, urusan apalagi macam-macam lah ya, semuanya pangan dipercayakan pada TNI gitu. Ini sudah kebablasan sebenarnya. Jadi kalau kemudian ini dianggap revisi Undang-Undang TNI ini akan mengembalikan divisi TNI, nah divisi TNI-nya sudah kembali sebenarnya gitu, dan ini hanya melegalkan saja apa yang sudah terjadi ini, misalnya untuk perwira-perwira yang sudah berada di jabatan sipil, mereka kemudian mendapatkan perlindungan atau payung hukum dari sini. Dan kalau kita melihat, sudahlah, ini sudah jelas ini difungsi TNI, dan ini jelas sebenarnya merusak TNI. Kita mengharapkan TNI yang profesional. Kami juga percaya kok bahwa ada banyak TNI yang juga profesional gitu ya. Tapi kita melihat sekarang sudah sebagian juga sudah berbeda sikap ya. Dulu kayak misalnya SBY gitu, kita mengharapkan SBY bisa berani bersuara lebih keras lagi sebenarnya untuk
melawan kembalinya di fungsi TNI ini, tapi ternyata juga nggak begitu-gitu amat gitu ya. Paling ya Agus Wijoyo yang kemudian juga masih bersuara ya, konsisten gitu, dan itu bisa dibaca di laporan Tempo juga. Nah ini revisi Undang-Undang TNI ini sudah jelas sangat merugikan TNI sendiri. TNI menjadi tidak profesional gitu ya, dan kemudian akan terjadi penumpukan dan segala macamnya. TNI justru menjadi korban dari revisi Undang-Undang TNI itu sendiri. Ya, gue tambahin satu lagi, Pram. Silahkan. Di era Jokowi dulu, Pram, penempatan TNI aktif di berbagai kementerian dan lembaga ya, di lembaga itu sudah terjadi, bahkan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Betul. Menggunakan apa? Perpres dan PP. Makanya sekarang diperbanyak kementerian dan lembaganya dari 10 menjadi 15 ya, karena sudah ada Perpres dan PP-nya gitu. Untuk mengukuhkan nih Perpres dan PP itu di era Jokowi itu. Oke, mantap. Mantap. Cukup ya, saksikan terus Bocor Halus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Halus Politik. Sampai jumpa.